Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik, ahibati fillah azan ya Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di majelis ilmu di Masjid Al-Muhajirin Wonogiri Kota. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah kita, menghitung sebagai pahala, dan dihapuskannya juga dosa-dosa kita, sebagaimana teringat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Setiap amal yang baik, amal soleh itu akan memiliki fungsi, yaitu menghapus dosa-dosa. Maka ikhlas di dalam beramal, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah, itu adalah salah satu kunci agar kita selalu mendapatkan pahala dan dihapuskannya dosa-dosa kita. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan tidak lupa juga para pengikutnya senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Baik, ahibati fillah azani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita dari Tajwid Asy-Syafi'i, pembahasan itu Tajwid Asy-Syafi'i, dan terakhir kita sampai di halaman keberapa terakhir? Siapa yang masih ingat pertemuan kemarin? Pertemuan kemarin libur kan? Apa? Baik. Masuk di halaman keberapa sekarang kita, Pak? 40. Sekarang berarti 41 ya. Betul ya? Ya, sahih. Kita masuk di halaman 41 ya, halaman 41. Kita masih membahas di masalah bab, yaitu ahkamun nunis sakinati wa tanwin, yaitu hukum, yaitu nun, sukun, dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf apa? Hijaiyah. Yang sudah kita bahas ada idhar, ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kemudian kita membahas pada pertemuan sebelumnya iqlab. Iya, betul ya? Iqlab. Dan pertemuan kali ini kita membahas poin yang terakhir dari ahkamun nunis sakinati wa tanwin, itu hukum nun, sukun, dan tanwin, yaitu al-ikhfa'u al-haqiqiyu, yaitu al-ikhfa' al-haqiqi. Itu ikhfa. Secara bahasa ikhfa itu artinya samar. Itu apa? Samar. Ikhfa itu secara bahasa artinya samar. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam itu pernah bersabda seperti ini. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul apa? Syirkul khafi.
Syirkul khafi itu maknanya syirik yang ikhfa. Rasul pernah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul khafi. Enaknya tadi atau enaknya sekarang suaranya? Tes. Jelas ya suaranya, jelas ya. Baik. Rasul pernah mengatakan, perkara yang aku paling takutkan di antara umatku itu adalah syirkul khafi, syirik yang ikhfa. Syirik yang ikhfa itu apa maknanya? Syirik ikhfa itu syirik yang samar, tersembunyi. Ini kenapa ditakutkan oleh Rasul? Ya kalau syirik yang jali, syirik yang jelas, ya sudah, hukumnya jelas syirik, selesai urusannya. Kenapa kok syirik khafi itu ditakutkan oleh Nabi? Karena setiap umatnya punya potensi mengerjakannya, gitu kan? Setiap orang punya potensi mengerjakannya. Maksudnya mengerjakan itu karena itu urusan hati, makanya Rasulullah menakutkan itu. Kalau syirik yang jali seperti nyembah patung, nyembah berhala, itu setiap orang punya potensi melakukan atau tidak? Tidak. Itu kan cuma orang-orang tertentu aja. Tapi kalau syirik yang khafi, syirik yang ikhfa tadi, syirik yang samar tadi, semua orang punya potensi melakukannya. Termasuk ustadz, iya, gitu. Termasuk ustadz, iya. Ya kan syirik yang samar, gitu kan. Maknanya ya beramal tujuan contoh pengen dilihat manusia, gitu kan. Itu kan juga syirik khafi namanya. Itu kembali lagi kita memahamkan masalah ikhfa. Jadi ikhfa itu artinya apa tadi? Samar. Atau bisa dikatakan ikhfa itu adalah sifatun bainal idhari wal idgham. Ikhfa itu maknanya sebuah sifat yang di situ antara idhar dan idgham. Idhar itu artinya jelas, ya, itu nggak boleh dibaca jelas. Maknanya kalau masuk di dalam kaidah ikhfa itu nggak boleh dibaca jelas, atau idgham juga nggak boleh. Itu cuma sekedar dimasukkan juga nggak boleh. Maka itu disebut dengan sifatun bainal idhari wal idgham. Ikhfa itu apa namanya? Samar. Itu disebut dengan samar. Idgham itu kan artinya apa? Idgham memasukkan. Ya jelas memasukkan langsung. Nun sukun tanwin dimasukkan ke huruf idgham, selesai. Memasukkan jelas juga ini. Kalau idhar jelas pembacaan nun sukun dan tanwin, yaitu dibaca dengan jelas. Nah ini samar, ikhfa itu samar. Kapan terjadi ikhfa itu? Ketika ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf selain idhar, selain idgham, selain iqlab. Kalau idhar itu hurufnya ada 6, idgham hurufnya ada 6, udah berapa berarti? 12 tambah 1 iqlab berarti berapa? 13. Ya, 13. Berarti huruf ikhfa ada 15. 13 tambah 15 20 berapa? 28. Alhamdulillah, matematika masih hafal ya Pak ya? Orang ngitung duit hafal gitu. Matematika sekali gitu. Ada 28 pas ya. Jadi ikhfa hurufnya ada 15. Sifatun bainal idhari wal idgham. Itu sifat yang di situ antara idhar dan idgham. Samar, disebut dengan samar. Baik. Maka kita lihat contohnya di bawah dulu, catatan di bawah, perhatikan di sini catatan di bawah. Itu 2 baris di atas adalah contoh ikhfa yang tafkhim. Oke, ikhfa ada 2, tafkhim dan tafkhim. Dibaca samar hampir mirip, perhatikan di nuqtah yang kedua. Yaitu nuqtah yang kedua itu titik poin yang kedua, tengah. Dibaca samar hampir mirip dengan N dan NG. NG itu kalau bahasa kita bacanya gimana? Ang, gitu kan? Ming, gitu kan?
tapi bukan ang murni gitu kan. Contoh mil gitu. Tapi mil ini pembacaan ikhfa. Jadi bukan mil, enggak. Minkum ya, tapi minkum ini ikhfa. Tidak boleh dibaca idhar juga, minkum juga nggak boleh, minkum nggak boleh, itu idhar namanya. Nah, kemudian ikhfa terbagi menjadi dua, ada ikhfa yang dibaca tafkhim, ada ikhfa yang dibaca tarqiq. Itu ada tafkhim, ada tarqiq. Ini ikhfa. Kita tuliskan di papan tulis ya. Kita tuliskan di papan tulis. Kita praktekkan di sini. Jadi secara bahasa tadi kita membahas tentang masalah bab apa? Al-ikhfa. Jadi ikhfa itu adalah apa tadi? Secara bahasa maknanya samar, gitu kan? Samar. Ikhfa juga dimaknai dengan sifatun bainal idhari, itu idhari wal idghami. Baik. Itu sifat antara idhar dan apa? Idgham. Itu ikhfa. Samar, itu secara bahasa samar, atau bisa dikatakan sifat antara idhar dan idgham. Tidak dibaca idhar, minkum nggak boleh. Itu kan idhar. Nah, secara makna ikhfa itu adalah apa? Yaitu samarnya bacaan, gitu kan? Samarnya bacaan itu bacaan apa? Nun sukun dan tanwin. Itu nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf apa? Ikhfa. Dan huruf ikhfa ada 15. Itu huruf ikhfa ada 15. Ada 15. Dari apa coba Pak? Ta, tha, alif ba ta tha, ja, ha. Ha termasuk atau tidak? Tidak. Apa? Kha, da, dha, zain, mana? Sin, shin, sod, dod, to, lo, ain, fa, qaf, kaf, lam, enggak. Tahir. Ini berapa ini? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu ada 15 huruf. 15 huruf yaitu apa? Huruf-huruf apa? Ikhfa. Itu huruf ikhfa. Ada 15 huruf. 15 huruf ini terbagi menjadi dua. Jadi ikhfa itu ada cara pembacaan ikhfa ada dua, yaitu cara pembacaan ikhfa ada dua. Satu,
tafkhim. Kedua, tarqiq. Tafkhim apabila bertemu dengan huruf apa? Shad, huruf isti'la, dot, to. Kemudian apa? Dha. Kemudian apa? Qaf. Shad, dha, to, dha, qaf. Betul ya, huruf isti'la ini. Kemudian tarqiq yaitu apa? Sisanya. Sisanya. Kemudian catatan selanjutnya, ikhfa berlaku pada satu kata atau dua kata. Ikhfa berlaku, hukum ikhfa itu berlaku baik pada satu kata atau dua kata. Itu ikhfa. Ikhfa itu bisa berlaku di dalam satu kata atau dua kata. Contoh di atas itu mangdud satu kata, soffa dua kata, wa in ta'ifatani dua kata, yanzuruna itu apa? Satu kata. Qawlan thaqila itu apa? Dua kata. Baik. Kemudian yang menjadi perhatian di sini adalah dengan memberikan tempo gunnah. Ini juga penting. Yaitu di dalam pembacaan ikhfa itu harus, yaitu apa? Yang perlu diperhatikan adalah tempo gunnah. Tempo gunnah itu yaitu di dalam pelafatan gunnah pada ikhfa itu harus diberikan tempo. Nah, yang menjadi perhatian di situ, di atas ada catatan di atas, cara membacanya disamarkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Maknanya ketika membaca ikhfa itu yang menjadi perhatian adalah waktu, tempo gunnah itu harus berjalan. Gunnah itu tidak boleh sebentar. Contoh soffan soffa, wajah rabbuka wal malakus, soffan soffa, nggak boleh. Tapi berikan tempo, soffan soffa. Jadi berikan soffan soffa, bukan soffan soffa. Enggak. Ini berarti nggak ada tempo, nggak ada tempo waktu gunnah. Itu berjalannya gunnah, tidak. Maka berikan tempo gunnah di situ. Baik, ini penting ya, masalah bab tempo gunnah. Kemudian para ulama juga membahas, ada di dalam rujukan juga di dalam kitab Hilyatul Tilawah, kitab karangan Syekh Aiman Suwaid. Di antara cara membaca ikhfa yang benar adalah ketika gunnah itu sudah terucap, maka posisi mulut itu pada huruf yang diikhfakan. Ini sebagai tambahan saja. Jadi posisi mulut itu pada huruf yang diikhfakan. Sekarang kita contoh di sini. Lihat contoh yang pertama, kalimat soffan soffa. Apa ketemu apa di situ ya, ikhwah? Enggak, iya. Apa ketemu apa di situ? Fathah tanwin bertemu dengan huruf apa? Shad. Fathah tanwin bertemu dengan huruf shad. Maka perhatikan di sini yang menjadi catatan tambahan di situ adalah ketika mengucapkan fathah tanwin, maka segera posisikan mulut pada huruf yang ditemui.
Yaitu posisi mulut itu sudah berada di huruf yang ditemui. Huruf yang ditemui apa? Shad. Sedangkan shad makhrajnya di mana? Shad itu pangkal li ujung lidah. Shad pangkal lidah gimana cara ngucapinnya? Di mana shad itu? Ujung lidah bertemu dengan apa? Itu ujung gigi seri A bawah. Kalau atas gimana? Antum bisa ngucapin shad gigi seri atas kan nggak bisa. Di mana itu? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Dari situ shad. Jadi ketika soffel tuh langsung memposisikan soffel, langsung posisi soffel agak. Ini sebagai tambahan yang tidak ada di sini. Jadi apa tadi tambahannya tadi? Ada dua. Pertama, wajib menjaga apa tadi? Tempo gunnah. Tempo gunnah itu harus diberikan, harus dijaga. Ya, jadi memberikan tempo gunnah. Waktu yaitu apa? Mendengungkannya. Ada waktu. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Yaitu menempatkan posisi mulut dan lidah di huruf yang diikhfakan. Huruf yang diikhfakan apa? Contoh to. Di contoh yang ketiga di situ atas. Wa in ta'ifatani. Wa in ta'ifatani. Sehingga di sini perhatikan di sini. Kan di sini di catatan paling bawah, perhatikan catatan paling bawah. Di nuktah yang terakhir paling bawah apa tulisannya di situ? Ilmu tajwid tidak mengenal ang. Tidak mengenal apa? Ang. Kecuali qaf sama kaf. Perhatikan. Kenapa kok ini ada kaidah? Ini kaidah betul, kaidah benar. Tidak mengenal ang. Kecuali kalau orang Jawa gitu, orang Jawa ang gitu kan. Akhirnya kan alamin aja jadi ngalamin gitu. Kenapa? Nggak ada ang nggak ada. Caranya bagaimana agar selamat dari ang tadi? Maka caranya adalah tadi menempatkan posisi mulut pada huruf yang diikhfakan. Contoh to. To itu pertengahan lidah bertemu dengan apa? Ujung lidah. Ujung lidah bertemu dengan apa to itu? Pangkal gigi seri atas. Kalau antum to pangkal gigi seri bawah aneh. Gimana cara ucapnya? Oh, bisa. Ayo to. Dari ujung lidah bertemu dengan apa tadi? Pangkal gigi seri atas. Tuh kan? Jadi ketika ikhfa di sini kan nun sukun bertemu dengan apa ini? To, langsung tempatkan agar gini. Perhatikan. Agar menjadi seakan-akan nun. Wa tuh. Bukan wa ing ta'ifatani, tidak. Perhatikan ini kesalahannya. Kalau kita mengucapkan seperti ini, wa ing ta'ifatani, ini menggunakan apa namanya jadinya? Ang tadi. Tapi kalau kita tempatkan di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri apa tadi? Atas to. Ini enggak ang murni, enggak, tapi seakan-akan mulai dengan nun. Perhatikan. Wa in tuh wa in. Coba praktek. Wa in coba. Wa in to coba. Tuh, jadinya kan nggak murni apa? Coba kalau antum nggak menempelkan ujung lidah di pangkal gigi seri atas, jadinya apa? Wa ing to gitu. Coba nggak ditempelkan coba. Wa ing to coba. Wa ing to. Oh kan jadi ang kan? Nah kalau kita tempelkan masuk di huruf setelahnya selamat itu. Baik. Kecuali kalau kaf sama
Qaf. Kenapa kaf sama qaf itu eng? Lah karena makhrajnya di ya tenggorokan toh. Pangkal lidah toh. Min mau eng nggak bisa, nggak mungkin. Min qablu in kuntum. Beda dengan antum, coba. Tuh. Langsung nebak. Antum, coba. Tempelkan. Tak itu nempel dulu. Tuh. Antum. Sehingga tidak menjadi antum. Enggak. Antum. Enggak. Tapi antum, coba. Nah, ini catatan tambahannya. Jadi catatan tambahannya pertama tadi apa? Mura'atul gunnah, yaitu dijaga dengan apa? Tempo gunnah. Yang kedua apa tadi? Yaitu ketika proses ikhfa, posisi lidah atau mulut itu berada langsung di tempat yang diikhfakan agar selamat dari apa tadi? Tadi, agar selamat dari makanya ini disebut dengan samar, yaitu disebut dengan samar. Maka di situ ikhfa itu apa tadi? Samar, sifatun bainal idhari wal idgham, sifat antara idhar dan idgham. Samarnya bacaan nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 15. Berlaku hukum ikhfa pada satu kata atau dua kata. Cara pembacaan ikhfa ada dua. Ikhfa yang dibaca tebal, tafkhim. Ada ikhfa yang dibaca tarqiq atau tipis. Kapan ikhfa dibaca tafkhim itu? Apabila bertemu dengan huruf-huruf isti'la, shad, dha, ta, wa, qaf. Qaf. Nah, kapan ikhfa dibaca tarqiq? Apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan sisa dari huruf apa? Isti'la tadi. Baik. Kita baca praktek di sini di buku. Kita lihat. Kita praktek di buku, kita cek. Lihat di contoh yang pertama kalimat sofa. Ini tebal atau tipis? Sofa ini ikhfa-nya tebal atau tipis? Tebal. Berarti di sana perhatikan di dalam tempo gunnah, tempatkan lidah pada huruf yang diikhfakan. Kemudian kalau tebal berarti disertai dengan meningginya pangkal lidah. Jadi bacanya sofa. Tuh, sofa. Coba naikkan pangkal lidahnya dulu. Sofa. Berarti kalau saya baca seperti ini, sofa, benar atau salah ini? Salah. Salahnya kenapa? Tidak tafkhim, tidak tebal, ya kan? Tidak tebal. Maka kita harus jeli. Maka dibaca wa jaa rabbuka wal malaku saffa. Naikkan. Baik, naikkan coba. Saffa. Coba. Naikkan lagi, tinggikan lagi, yaitu apa? Pangkal lidah itu naik. Saffa. Coba. Naik, meninggi. Demikian juga lihat maudud. Di sini naik. Kalau ini tidak dinaikkan, sama saja ini menjadi huruf apa? Dotnya berubah menjadi huruf dal, mandud. Tapi maudud. Coba. Tinggikan, naikkan pangkal lidahnya. Maudud. Baik. Yang selanjutnya, perhatikan ini juga sama, tafkhim semua.
wa in naik wa in ta'ifatani, coba wa in ta'ifatani sama ini yang zurun. Perhatikan, kalau kita tidak meninggikan yang zurun, maka kita akan membaca dengan yang durun. Akan terjadi perubahan apa namanya? Huruf. Ini pakai word. Kalau kita bacanya tipis, berarti kita sama saja mengeklaim word ini dirubah menjadi huruf dan. Kan di sini tulisannya pakai word. Perhatikan, ada kalimat yang duruna, ya kan? Yang duruna. Kalau kita tidak menebalkan ini non sukun ketemu dengan huruf dot, sama saja kita merubah menjadi yang duruna. Beda atau sama artinya itu? Yang durun pakai dot dengan yang durun pakai dal? Beda. Beda. Ada ayat yang berbunyi afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Artinya apa coba? Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada onta yang diciptakan? Kalau yang durun pakai dal, artinya jadi apa? Marahi, memperingatkan, atau nadar, bersumpah. Afala yang kita katakan apa namanya? Nadaro yang duru. Apa artinya? Nadar, bersumpah. Apakah mereka tidak bersumpah dengan onta yang diciptakan? Menyaksikan, melihat, jadi bersumpah. Artinya sama atau beda? Beda. Mending kalau khuliqat pakai kho, nanti khuliqat pakai ha, lucu lagi. Khuliqat pakai kho artinya apa? Diciptakan. Kalau khuliqat pakai ha, khuliq tahlik apa tahlik ini? Cukur. Jadinya apa? Kalau ada orang membaca afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat, artinya jadi apa? Apakah mereka tidak bersumpah dengan onta yang dicukur? Onta yang dicukur ya, Pak. Khuliqat apa artinya? Khuliqat artinya dicukur. Ada hadis yang berbunyi seperti ini. Nah, Rasulullah SAW anil qaza. Rasulullah SAW melarang cukur qaza. Waqila al-qaza, dan dikatakan qaza huliqa ba'duhu wa turika ba'duhu. Huliqa artinya apa? Dicukur sebagian, wa turika ba'duhu, dan ditinggalkan sebagian. Itu namanya cukur apa? Qaza. Huliqa ba'duhu, dicukur sebagian. Tahu dicukur sebagian? Ada kan orang cukurnya sebagian gitu, entah kayak jambul jaran atau terserah gitu kan, separuh gitu, separuh dicukur separuh enggak, atau di sini apa namanya dicukur habis, di sini tidak. Itu namanya qaza, dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu qaza, dilarang. Nah, ma huliqa ba'du, dicukur sebagian. Nah, makanya yang buru, kembali ke tadi, yang buru pakai wot, gitu kan? Yang buru pakai wot, maka tebalkan yang buru, langsung menempatkan lidah pada wot. Wot itu dari mana makhrajnya huruf wot itu? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, nempat di situ langsung. Yang buruna, coba. Fiha kutubun
langsung naik. Fiha kutubun qayyimah. Coba. Fiha perhatikan di situ. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Baik. Min qablina, tuh langsung naik, ini qaf. Min qablina, coba. Nah, hakada. Nah, sekarang ini yang tafkhim. Sekarang yang apa namanya tarqiq. Lihat. Qawlan. Nah, sekarang tipis, jangan diangkat. Qawlan thaqila. Coba. Qawlan thaqila. Qawlan, tipiskan. Qawlan thaqila, tipis. A'andartahum am lam tundirhum, sama tipis. A'andartahum am lam tipis. Tundirhum, coba. A'andartahum am lam tundirhum. Kalau saya membaca seperti ini, am lam tundirhum, ini apa yang salah dari saya ini bacaannya? Merubah apa? Merubah huruf. Apa yang dirubah hurufnya di situ? Dalnya dirubah menjadi wa. Kalau saya membaca tadi dengan a'anzartahum am lam ini merubah apa? Dal menjadi apa? Wa. Padahal ini pakai dal atau wa? Baik. Kita ulangi. A'anzartahum am lam tipiskan. Tundirhum. Kata. Baca. A'anzartahum am lam tundirhum. Baik. Nah, bukan mio. Awas, jangan sampai dinaikkan. Kalau dinaikkan berarti mentafhimkan. Salah, berarti tipiskan. Zawal. Coba. Coba rendahkan lagi, rendahkan. Coba tipiskan lagi. Zawal. Tipiskan. Kalau kita membaca al-dada, apa salahnya di sini? Ditebalkan. Itu meninggikan pangkat lidah. Baik. Tipiskan. Jangan sampai tebal. Kalau tebal menjadi apa hurufnya? Menjadi huruf apa? Wa. Tapi ini zal, tipis. Litundira qawma. Coba. Litundira qawma. Baik. Mansyura. Baik. Bukan mansura. Jadi sad. Tipiskan. Mansyura. Anzalnahu. Yauma idi. Idgham apa ini? Kasrah tanwin bertemu dengan huruf apa? Ya, disebut dengan idgham bila nah, yauma idi. Masukkan rongga hidung.
idgham bi gunnah itu tidak boleh ditekan. Yauma idzi enggak boleh. Tapi masukkan disertai dengan gunnah. Yauma idzi masuk rongga hidung. Jadi yauma idzi yatadzakkarul tuh tipis. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Baik. Khalqin tipiskan. Khalqin jadid. Lihat panjang sekarang. Ini di dalam surah Al-Insan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin. Tuh, ada dua. Min ka'sin kana mizajuha kafura. Kafuro, kafnya itu panjang atau pendek? Biasanya pendek. Artinya apa? Kafuro dengan kafuro. Kafuro pakai kafnya pendek. Artinya apa? Ya kafur, orang yang berbuat kufur. Kalau kafuro artinya apa? Kafuro dalam ayat ini, kafuro panjang artinya apa? Kapur barus. Artinya apa? Kapur barus. Ini sudah ada di zaman Nabi SAW kapur barus. Dan dalam kitab Kutubut Tarikh ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW menunjuk kota Sibulga. Di mana Sibulga itu, Pak? Medan, karena disitulah pusatnya apa? Kapur barus. Maka sebagian sejarah, kitab sejarah menyatakan para sahabat diutus untuk mencarinya di situ. Berarti Indonesia itu masuk Islam di Indonesia sudah sejak ada di zaman sahabat ya. Bukan sejarah yang selama ini beredar. Apa itu? Para pedagang. Dari Gujarat gitu kan. Padahal kalau kita melihat sejarah lagi yang lebih menguatkan lagi, Muawiyah bin Abi Sufyan itu sudah terjadi murosalah dengan yaitu raja-raja di Sumatera. Murosalah artinya apa? Murosalah, mengirimkan surat. Itu di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, saling mengirimkan delegasi untuk mendakwahkan Islam. Ya, bukan, apalagi kan sebagian sejarah dirusaknya, padahal bukan seperti itu. Itu bisa dilihat di dalam kitab tarikh, contohnya Ibnu Khaldun dan seterusnya. Kafuro tadi artinya kapur barus untuk pengurusan apa? Jenazah. Tapi kapur barus bukan yang sekarang kita lihat loh ya, apa namanya? Ya kamper ya, apa namanya? Bukan yang sintetik itu, bukan, beda, bukan seperti itu. Itu sudah di apa namanya? Itu berupa pohon, berupa apa? Pohon. Kita lanjut. Termasuk seperti bidara. Bidara untuk pengurusan apa? Jenazah juga kan, daun bidara sama seperti itu. Jadi kafuro maknanya kapur barus, bukan kafuro, bukan, tapi kafuro. Jangan dibaca berbeda. Baik. Kita lanjut contoh selanjutnya. Hadzal ladzi tipis.
karena di ikhfa yang ditemui huruf ta. Kuntum bihi tukadzibun. Mim sukun ketemu ba, yaitu gunakan hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Wa man taba wa tuhibbunal mala hubban jamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Idza dukkatil ardu dakka dakka. Perhatikan di situ, tipiskan. Idza dukkatil ardu dakka dakka. Fasabrun jamil. Antulqiya qauman fasiqin. Ini selesai pembahasan nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf apa? Hijaiyah. Diakhiri pembahasan di bab yaitu apa? Ikhfa, idhar, idgham, iqlab, kemudian apa? Ikhfa. Nah, ini pembahasan kita malam hari ini. Kita lanjut ke qiraah. Terakhir kita surat apa yang dibaca, Pak? Apa yang kita baca terakhir? Ayu surah. Surat apa terakhir? Al-Ghasyiyah. Berarti sekarang Al-A'la. Betul ya? Baik, surah Al-A'la. Kita buka surah Al-A'la. Betul? Nah, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis, lihat ha, itu murnikan ha. Sabbihi isma rokhwah sin rokhwah.
Sabbihisma rabbikal a'la. Perhatikan, bedakan hamzah dengan ain. A'la, coba. A'la, coba. A'la. Jangan kecampur. A'la, ini kecampur ini. Ini nyampur antara hamzah dengan ain. Tapi hamzah syiddah. A'la, coba. A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Dua harokat tidak boleh melebihi. Alladzi jahar huruf dal. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal, perhatikan, tebal kha. Akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Terus jangan diputus. Banyak orang membaca diputus seperti ini. Akhrajal, ini terputus antara huruf kha dengan huruf apa? Ra. Jangan diputus. Akhraja. Akhraja, sambung, coba. Akhraja, coba. Akhraja. Jangan diputus. Akhraja, nggak boleh. Tapi walladzi akhrajal mar'a. Tebalkan ra-nya. Mar'a. Agak. 1, 2, 3. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Tebal atau tipis di sini tansa? Tipis. Jadi sanuqri'uka fala tansa. Coba. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Illa ma innahu, jangan masuk ke rongga hidung. Innahu, enggak. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Yakhfa, kata. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiru, tebalkan ra-nya. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir, tipis. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ya, fa'atiz in nafa'atiz, tasdid di situ. Ada huruf dal tasdid. Saya ulangi. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayad, tasdid di situ. Sayadzakkaru man yakhsha.
idgham bi gunnah, masukkan ke rongga hidung. Mai hakada. Perhatikan. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal itu tafasyi. Itu sifat yang memiliki huruf yang memiliki sifat tafasyi hanya huruf shin itu. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladhi yaslan naral kubra. Alladhi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dia alirkan fa. Fa itu memiliki sifat rakhwah, mengalir. Qad aflaha man tipis. Ta. Nun sukun bertemu dengan huruf apa? Ta, ikhfa. Qad aflaha man tazakka. Tazakka. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Wa dhakara isma rabbih fasalla. Perjelas huruf-hurufnya, Pak. Huruf-hurufnya diperjelas semua. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thirunal ta. Bukan si. Ada orang membaca bal tu'siruna. Kalau tu'siruna menggunakan huruf apa jadinya? Sin. Pakai itu huruf apa? Ha. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairu. Idgham bi gunnah lagi. Wal akhiratu khairu. Hakada. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi as-suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Baik, ulangi dari basmalah semuanya, Pak. والذي
Baik. Surat ini tentunya surat yang sering kita dengar, dan ini termasuk surat yang disunahkan dibaca di hari Jumat, kemudian di sholat apa? Witir juga. Maka seringnya kita dengar, seringnya kita baca, jangan pula kita sering salah juga di dalam membaca. Di dalam pelatihan seperti ini agar meminimalisir kesalahan dan agar bacaan kita menjadi bacaan yang benar. Sampai di sini apa yang kita sampaikan para jamaah azanillahu jami'an. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.